berbicara tentang budaya makanan Sasak tidak terlepas dari ada hal prinsip dalam falsafah adat Sasak itu ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui. Pertama, ada yang disebut dengan adat game, adat luwer game, ya adat tapsile. Kalau kasta itu kan memang itu daras keturunan. Kita tidak bisa membuat kasta, tapi kita bisa hilang kasta. Kasta tidak bisa dibuat, tapi kasta itu bisa hilang. Makanan Sasak ini, pada ketika kita ada acara gawe besar, kalau di adat Sasak ini namanya karye, berkarye, rowah, begawe, selamatan, syukuran kan? Itu ada 3 itu, ada 3 bagian kalau dalam adat Sasak itu. Kalau sudah filosofi adat Sasak yang ketiga tadi, adat game, luwer game, adat tapsile dengan 5 prinsip aplikasi yang tadi itu, titi, tate, tertib, tapsile, lanjat, dia akan bisa laksanakan dengan utuh. Ini akan melahirkan putra-putra Sasak, bangsa Sasak yang tindih dan rasna. Kami melihat mungkin karena kita kan sebagian besar asal usul kita kan juga dari Jawa ya kan, dari Jawa mungkin hampir mirip, cuma namanya beda. Sama kayak lauk nangka, gudeg itu kan di sini juga menjadi khas. Ini nyali ini sebenarnya titik awal kawin larinya suku Sasak. Cuma di dalam buku-bukunya orang mengatakan bahwa Putri Nyali ini mencintai semua orang, enggak? Bukan begituan. Jadi Nyali ini adalah titik awal mulainya di prasejarah itu, mulainya orang Lombok ini kawin lari. Putri Mandalika ini anak raja, anak datu. Kalau di sini tidak ada raja. Datu itu adalah bangsawan tinggi. Oleh bapaknya dia suka A, ya. Oleh ibunya dia suka B. Mandalika sendiri dia suka C. Tanggal 20 bulan 10. Akhirnya nyebur ke laut. Mandalikanya? Ya, Mandalikanya. Ini serabi ini kalau memang betul-betul orang sudah berniat. Seperti tadi saya bilang, kalau saya punya anak besok akan saya buat serabi. Akhirnya dia punya anak misalnya, lalu dia bikin serabi di rumah tertentu. Rumah tertentu pada hari tertentu juga pada hari Rabu. Nah, setelah itu dibuat serabi ini dimasukkan di dalam masjid, tidak boleh dicicipin sedikit pun. Kadang-kadang serabi itu asin, kadang-kadang serabi itu tidak asin karena belum dicicipin. Setelah dia dimasukkan di dalam masjid, setelah didoa di dalam masjid, baru dikeluarkan, baru kita boleh makan serabi ini di rumah tertentu. Boleh dibawa kemana-mana asalkan sudah didoa di dalam masjid. Boleh ibu-ibu yang boleh membuat. Kalau anak muda seperti ini kadang-kadang dia sedang emel, tidak boleh memegang sama sekali ini. Ya, tidak boleh megang. Tapi kalau sudah keluar dari masjid baru boleh megang, boleh buat itu, boleh membuat. Sebelumnya nggak boleh. Nggak boleh kalau sedang tidak sholat. 3 rangkap seperti ini diisi itu.
Setelah dibasuh seperti tadi itu. Iya. Baru dimasukkan di dalam dulang besar. Terus kadang-kadang 5 orang masuk di dalam masjid, kiai yang membawa penginang istilahnya itu. Terus bawa semen. Banget berang. Banget itu kenan apa kenan banget itu jajan. Oh, Jajan. Dibuat dari rekat kentan. Iya. Banget. Dari dulu memang warnanya Dari dulu kalau orang pesta juga buat banget berang. Oh, dan dari dulu warnanya hitam. Iya. Memang hitam. Memang hitam. Kalau ada orang pesta-pesta di sini pakai banget berang semua. Sampai 5 bakul kita buat itu seperti itu. Oh, kalau acara harus ada. Tergantung selera juga kan. Kalau mau istilahnya bumbu kuning bisa, kalau mau bumbu merah bisa. Ini karena khasnya orang Lombok, namanya Lombok jadinya harus pedesan, iya, enggak makan Lombok biar mantul rasanya. Ya lalu ditumis dulu. Kalau sudah sampai kering itu jadinya itu yang buat bertahan dia sampai 1 bulan bisa. Tapi tetap kita 3-4 hari kita kasih hangat, ya panasin lagi. Dan tambah enak juga. Tambah kita pakai tambah enak. Kalau untuk sambal itu kan ada khusus terasinya kita kan. Kalau untuk masakan yang besar banyak itu ada juga yang kita pakai. Bisa kita pakai yang enak. Memang mesura ini merupakan salah satu makanan khas Desa Batu Rotok, di mana setiap 1 tahun sekali masyarakat Desa Batu Rotok ini selalu membuat mesura, di mana mesura ini dibuat untuk perayaan Asyura gitu. Nah, setelah dibuat mesura ini akan diantar ke masjid, di sana akan makan bersama. Kalau untuk acara keagamaan ada istilahnya entek dulang. Entek dulang itu ibu-ibu membawa dulang di atas kepala, itu isinya bisa tingkat 1, 2, 3 istilahnya, setinggi mungkin nih, isinya itu bisa buah-buahan. Kalau di sini bilang kue-kue itu jajan. Buah-buahan, jajan, atau hasil kebun lainnya boleh. Jadi goreng blunak ini biasanya dimasak untuk acara-acara keagamaan maupun acara-acara pengantin juga, acara-acara syukuran. Hampir kebanyakan menggunakan bahan baku sayur blunak ini. Ya, dan identik dicampur dengan daging. Ya, identik dicampur dengan daging. Kayak lauknya gitu. Ya, sekarang teman-teman yang bawa itu. Satu lagi uniknya, ibu-ibu yang berangkat haji atau umroh itu tetap bawa sirap padang. Kenapa tuh? Yang udah dimasak? Yang dalam bentuk tadi itu yang diulek itu dimasukin dalam cup, nah itu tetap dibawa. Jadi ada nggak ada lauk di sana itu mereka dengan itu aja cukup udah makan gitu. Kalau di daerah kita Batu Rotok itu kan kebanyakan anak-anak muda itu yang memang membantu orang tua di dapur. Jadi kegiatan seperti yang di kota-kota misal gadget apa itu kan kurang. Nah, jadi memang rata-rata yang anak-anak gadis-gadis ini mesti membantu orang tua di dapur. Jadi harus. Ya, memang kayak keharusan. Keharusan. Gitu.